Kita mulai aja. Let's begin. Ya, mari kita berdoa supaya Tuhan yang pimpin. Let's pray so God leads us. Bapa, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Father, we humble ourselves before you. Hati dan pikiran kami sepenuhnya Tuhan adalah di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu. Our hearts and our minds, we want to completely submit to you, Holy Spirit. Ya, kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. And we want to learn from your word. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itu adalah kekuatan kami. Because we know that your word is our strength. Karena firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Because your word never changes, Lord. Karena firman-Mu adalah dasar yang teguh. Because your word is a strong Urapi foundation. kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Anoint us, Lord, with your word. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Oke, saudara-saudara, shalom. Shalom, brethren. Ya, beberapa minggu ini kita sudah membahas tentang bagaimana bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Over the last few weeks, we have been talking Yeah. about how the nation of Israel came out of Egypt. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan dan menyebut Israel sebagai tentaranya, sekalipun saat itu posisi mereka adalah budak. And how God had declared over Israel as being his army, although they were still in slavery. Ya, dan kita tahu juga bahwa minggu lalu Mira sudah menjelaskan tentang 3 tantangan utama yang harus dihadapi oleh orang Israel. And Atau 3 musuh ya, 3 musuh besar. last week we heard about the 3 major enemies. Yang pertama adalah Mesir yang melambangkan dunia ini. The first one is Egypt, which symbolizes this world. Yang kedua adalah padang gurun The second is the desert, yang melambangkan keinginan daging kita. that symbolizes Wow. our fleshly desires. Dan yang terakhir adalah raksasa yang ada di tanah perjanjian. And the third one are the giants in the promised land, Dan itu adalah iblis, saudara-saudara. and that is the devil. Oke, jadi saudara-saudara, Allah telah memberikan atau menyelamatkan kita dari dunia ini. Brothers and sisters, God has saved us from this world. Jadi kita sudah menang atas Mesir. This means we Ya kan? have victory Karena over Mesir Egypt. melambangkan dunia ini. Yeah, because Egypt symbolizes the world, Roh kita, saudara-saudara, telah diperbaharui oleh Roh Kristus. and our spirits have been renewed by the Spirit of Christ. Kita sudah lahir baru atau born from above. We are born again or born from above. Ya, kita dilahirkan dari Roh Allah sendiri. We have been born from the Spirit of God Jadi Himself. saudara dan saya, kita ini adalah orang merdeka. So you and I, we are free. Kita punya pilihan, kita bisa memilih. Tidak lagi seperti budak yang tidak punya pilihan. And we can now choose. We are no longer slaves. Dan bukan hanya kita bisa memilih, tetapi Tuhan juga sudah memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Bayangin loh, luar biasanya Tuhan. But not only can we choose, but we also have lots of Jadi weapons. Tuhan sudah mencurahkan Roh-Nya untuk memampukan kita untuk melakukan hal yang baik. Because God has poured out His Spirit on us to be able to do good. Kalau kita lihat dari perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. If we follow the journey Wow. of the Israelites out of Egypt, we see how God Yeah. sends a pillar of Jadi- fire, and the cloud to protect them. Ya, jadi kalau teman-teman bilang, baca Alkitab nggak seru. Coba bayangin aja, orang Israel keluar ada tiang awan, ya kan? Jadi mereka di padang gurun nggak kepanasan, dan kalau malam-malam itu tiba-tiba ada tiang api yang begitu terang, yang membuat binatang-binatang buas mungkin nggak berani dekat ke situ. So if we Bayangin think- seluar biasanya itu loh. We think the Bible is boring. Let's just imagine what happened when the Israelites walked out of Egypt. God sent a cloud in the morning to protect them, and at night a pillar of fire rose for them. Wow. Jadi kalau kita bisa bayangin keren banget ya. Apalagi orang yang suka main game gitu kan bisa ngebayangin betapa hebatnya gitu kan. Yeah, if Tuhan you are- kita itu. You're someone who plays games. You can imagine, you can visualize it. Ya balik lagi. Jadi Tuhan sudah memenangkan pertempuran atau peperangan pertama yang terjadi di Mesir. So God gave them the victory over their first battle, that is leaving Egypt, Tanpa perlu orang Israel melakukan apa-apa. without the Israelites having Yeah. to do anything. Keselamatan yang saudara terima dan saya, kita tidak melakukan apa-apa. Yesus yang melakukan itu. The salvation that you and I received, we didn't do anything.
Jesus did everything. Tapi saudara mungkin bisa ditampilkan di Keluaran 13 ayat 17 dikatakan bahwa setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Dengar kata Tuhan. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. In Genesis 15, verses 13 to 16, we see how God says here, Di Keluaran 13 ayat 17. oh yes, Ya. from Exodus 13, verse 17. Ini boleh ditutup dulu. Exodus verse 13 to 17, you see how Let's it go. says here that God did not lead them by way of the land of the Philistines, although that was near. Jadi Tuhan mau memproses umatnya di padang gurun supaya mereka bisa menang atas kedagingan mereka dulu. So we see how God led them through the desert so that they would be processed for this battle ahead. Ya, jadi Tuhan tahu bahwa tentaranya, yaitu umat Israel, belum siap untuk masuk ke dalam tanah Kanaan dan berperang melawan orang-orang Filistin. Because he knew that the Israelites were not ready for the battles that was ahead of them. Jadi saudara nggak perlu kaget, nggak perlu bingung, kalau terkadang di dalam hidup kita ngerasa kok Tuhan membawa kita berputar-putar ya. So do not be concerned when you feel like God's taking you on this roundabout journey. Ya karena Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Because he is preparing you. Siapa di sini yang merasa kita masih ada di padang gurun atau saudara masih Who merasa di here padang feels- gurun? Boleh angkat tangan nggak apa-apa, nggak usah malu. Kita Who here- saudara kan. Saya angkat tangan. Saya masih merasa ada di padang gurun gitu. Who feels that they are in the desert? Yeah, don't feel Senggol, embarrassed. senggol kiri kanannya bilang, hey Tuhan lagi persiapin saudara loh. Nudge your neighbor and say, hey, Yeah. God is still preparing you. Ya jadi nggak usah malu, Tuhan lagi siapin saudara. So don't be embarrassed. Yeah, God is still preparing you. Dan hari ini kita akan mempelajari 7 ujian yang Tuhan izinkan terjadi di padang gurun. And today we're going to hear about the 7 tests that God sent for the Israelites to prepare them. Ya. Kita akan banyak melihat ayat Alkitab, saudara bisa catat nanti untuk baca di rumah. Takutnya nggak bisa kebaca semua dengan baik. Jadi saudara nanti bisa sambil catat atau foto, pokoknya senyamannya saudara. You can take note of the verses because we may not be able to go through all of them, but you can see them at home. Oke, ujian yang pertama. The first test, Ujian yang pertama adalah ujian Laut Merah. and this was the Red Sea Dari test. Keluaran 14 ayat 10 sampai 14 saya akan bacakan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara-saudara, di ujian yang pertama, umat Israel atau bangsa Israel gagal. So as you can see, brethren, in the first test, the Israelites failed. Mereka baru saja melihat bagaimana tangan Tuhan menekan orang Mesir dengan memberikan 10 tulah loh. They had just witnessed how God had put pressure on the Egyptians through the 10 plagues. Ya bahkan di tulah terakhir mereka tahu bagaimana Tuhan mengizinkan istilahnya kesedihan di seluruh Mesir dengan kematian anak sulung. And they had seen how the 10th plague brought great sadness all over Egypt. Sampai akhirnya Firaun mengizinkan untuk umat Israel pergi. To the point that the Pharaoh allowed them to go. Tetapi mereka lihat respon hati mereka yang pertama adalah ketika orang Mesir mengejar mereka. Mereka bilang, ngapain Musa kamu pengen kami mati ya di padang gurun ini? And we see how, but then as they're going on, they actually accuse Moses of wanting to kill them in the desert. Ya kami lebih baik tinggal aja di Mesir. And they felt that they were better off in Egypt.
Itu ujian yang pertama, The saudara. first test, brethren. Dan kita tahu bahwa setelah mereka komplain atau menuduh Musa yang tidak-tidak, Tuhan menolong mereka dengan membuka Laut Merah. And we see how after their complaints, everything, God Okay. still opens the Red Sea for them. Kemudian dilanjutkan dengan ujian yang kedua. And then we have the second test. Dari Keluaran 1 sampai 3 saya akan bacakan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kiranya kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, di ujian yang kedua, Israel pun gagal. And brethren, we see again the Israelites failing the second test. Mereka kembali bersungut-sungut They started to complain. dan membandingkan betapa nyamannya hidup mereka di Mesir dibandingkan perjalanan mereka di padang gurun ini. Complaining about how comfortable they were back in Egypt Yeah. compared to this journey in the desert. Mereka lupa bagaimana Tuhan dengan kuasanya mampu untuk membelah Laut Merah. They completely forgot how God separated, divided the Red Sea for them to walk through. Dan karena di depan mata mereka nggak bisa lihat ada makanan tersedia, mereka komplain. And because they couldn't see the food that was going to be available, they began to complain. Sebenarnya mereka komplain ke Musa atau mau komplain ke Tuhan? Now, let's look at whom they're actually complaining to. Is it Moses or is it God? Sebenarnya karena mereka tidak percaya kepada Tuhan atau karena mereka tidak percaya sama Musa? Is it because they don't trust God or they don't trust Moses? Saya rasa dua-duanya ya. I think both, yeah? Mereka nggak percaya dengan pemimpin mereka. They don't trust their leadership. Bahkan pemimpin yang langsung dituntun oleh Tuhan. Even the direct leadership of the Lord. Ya, karena pemimpin pada waktu itu dipilih oleh Tuhan. Because Pemimpin pada waktu itu dipilih oleh Tuhan. God had chosen the leadership for Ya, them. mereka bisa mendengarkan suara Tuhan secara langsung. They could hear His voice directly Supaya umatnya bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. so that the people could do what God wanted them. Tapi di ujian kedua ini pun mereka gagal. But they failed the second test. Dan kita tahu akhirnya Tuhan menurunkan mana, roti mana. And yet we know God gave them manna. Ya. Roti yang Tuhan kasih ke orang Israel tanpa mereka perlu kerja keras. Without them having to take any effort. Mereka tinggal kumpulin tiap keluar pagi ini, keluar dari tenda, ada mana, ambil secukupnya. Mereka makan. They just had to step out and pick it up. Ya. Hidupnya mudah banget saudara-saudara. Their life was actually very easy, Ya, tapi ya itu awalnya kegagalan ya. but they were failing. Ujian yang ketiga saudara. The third test. Ini masih di padang gurun Sin. Keluaran 13 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan perintah Tuhan atau titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah kepada kami air supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Tapi hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Ternyata ada Bataknya gitu, mengapa pula kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Saudara, gagal lagi orang Israel di ujian yang ketiga. And again you see the third test, they failed. Bayangin kalau saudara di posisi Musa menghadapi orang Israel yang suka bertengkar. Kayak orang Batak lah ya. Kalau nggak bertengkar nggak seru itu. Kalau ada meeting pasti harus ada tengkarnya. Walaupun sayang satu sama lain pastinya kan. Nah, So imagine you are in Moses' position having to lead people who are complaining.
constantly, yeah? Dan suka quarrel gitu loh. Yeah, and who are constantly quarreling. Ya, bayangin, siapa yang mau di posisi Musa coba? Who wants to be in the position Kalau saya of sih nggak Moses? mau. I Saya don't want nggak to sanggup be. Tuhan. I don't Belum. think I can, Lord. Mimpin Jakarta Live aja, puji Tuhan kan. Leading Jakarta Life is God's grace. Nggak, ini nggak curhat nih, nggak curhat. No, I'm not sharing, don't Dari worry. hati sih. Oke, kita bisa bayangin betapa sabarnya Tuhan dengan orang Israel. We can see how patient God is with the people of Israelite. Ya, selama di people of padang Israel. gurun kita tahu bagaimana orang Israel itu. We know what Okay. they were like during the desert, in the desert. Oke, saudara-saudara, kita lanjut lagi di ujian Gunung Sinai. Nah, ini latar belakangnya adalah ketika itu Musa lagi naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 perintah Allah. The background of this particular incident is Moses climbing up Mount Sinai, Yeah. received the 10 commandments from God. Ya, saya bacakan aja dengan cepat ayat 1 sampai 6 Keluaran 32. Let's go through it quickly. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Wow. Saudara tahu nggak? Ketika Tuhan melakukan 10 tulah di Mesir, itu tuh, mau terjemahkan? Brothers and sisters, do you know that during the 10 plagues, Tuhan melakukan itu untuk menghancurkan dewa-dewa yang ada di Mesir. God was doing it to destroy the gods of Ya, Egypt. ada dewa katak, ada dewa matahari. There was Mereka menyembah sungai Nil. Sungai Nil kita tahu diubah jadi darah kan? there was the sun god. They had a god for the Nile, which we know God put blood into. Tuhan mau menunjukkan kuasanya karena tahu bangsa Israel tidak kenal dengan Tuhan yang sebelumnya disembah oleh nenek moyang mereka. Because God wanted to reveal himself to the Israelites who did not really know the God of their ancestors. Makanya Tuhan menunjukkan kuasanya di depan orang-orang Israel. And this is why he showed his power to them. Tetapi saudara, sama seperti kita, yang namanya kebiasaan itu sangat-sangat bukan kebiasaan ya, sudah jadi darah daging, itu sulit untuk diubah. But just as we see today, many habits, they die hard. Ya, kita tahu bahwa 400 tahun mereka diperbudak. 400 years they were slaves. Bahkan ketika Musa menyampaikan bahwa dia diutus oleh Tuhan, Musa udah siapin pertanyaan. Nanti kalau saya bilang saya diutus Tuhan, mereka tanya siapa nama Tuhan kami? Ya kan? Sampai Tuhan bilang, "Aku adalah aku." And then we see that moment when Moses says to God, "But when they ask me, who appointed you? Who sent you? Who do I say sent me?" And God says, "Tell them it is I am." Ya. Jadi bangsa ini tidak kenal siapa Tuhan mereka. These people, they did not know God. Makanya Tuhan izinkan 10 tulah itu terjadi untuk menunjukkan, "Hey, aku yang mengeluarkan kamu dari Mesir, ini kuat loh. Ini sangat-sangat powerful loh." This is why God revealed his full power, that he showed his power, to show how powerful he is. Ya, tapi kebiasaan yang sudah terbentuk begitu lama, akhirnya kita lihat, mereka memilih untuk menyembah sesuatu yang mereka bisa lihat.
But then we see once again they fall back to that old habit of worshiping something that they can see. Sulit bagi mereka untuk menyembah Allah yang tidak pernah mereka lihat. It was so difficult for them to worship a God they couldn't see. Jadi di ujian keempat ini mereka gagal lagi, saudara. And so they fail again in this fourth test. Ya, bayangkan betapa sakit hatinya Tuhan. You can imagine God's heartache, yeah? Dan betapa lembutnya hati Musa menenangkan Tuhan. And how tender-hearted Moses is to be able to handle this. Supaya Tuhan nggak menghancurkan bangsa ini. So that God does not destroy this nation. Tuhan udah nawarin loh ke Musa. God had already offered this to Dia bilang, Moses, yeah? biar aku hancurkan bangsa ini dan aku mulai lagi dari keturunanmu. He said, let me destroy this nation and I will begin again through you. Ya kita tahu lah, mungkin kita udah belajar bahwa itu juga ujian buat Musa gitu. Karena ya Tuhan cuma mau lihat hatinya dia, tapi dia lulus gitu. But we know that was also a test for Moses, yeah, and he passed Ya. it. Oke, kita kembali lagi ke orang Israel. Go back to the Israelites. Oke, ujian yang kelima. The fifth test. Saya sebutnya di sini ujian orang-orang campuran. Here I call it the test of the mixed multitude. Bahasa Inggrisnya mixed multitude, tapi kalau saudara buka Bilangan 11 ayat 4 sampai 6, saya akan bacakan, saudara mungkin akan kaget. Numbers 11:4-6 is where we're reading from, and don't be surprised. Ya, dikatakan gini, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. It says the rabble that was among them had a strong craving. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa, kepada mentimun, dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi orang Israel tuh setiap hari makan mana, saudara. Mungkin mereka udah bosen kali. So every day we know Sorry, they aku were ketawa having manna. I don't know, maybe they were bored, yeah. Ya, tapi orang-orang, maaf, bajingan ini, mereka cuma ingat makan bawang merah dan bawang putih. Bayangin baunya kayak apa. But then there was this group of people, which the Bible calls the rabble, who were always craving for all these other foods, Ya, yeah. jadi orang-orang campuran ini adalah orang-orang yang bukan bangsa Israel, yang mereka ikut keluar dengan bangsa Israel. Jadi mereka orang-orang campuran, saudara. So they were not the Israelites, yeah. They had Yeah, just bukan. added on with the Israelites as they Ya, were leaving. mungkin orang-orang yang mempunyai strata rendah yang ada di Mesir, yang merasa ini kesempatan buat mereka mengubah nasib mereka gitu. They were probably laborers too, who took this opportunity Ya, for freedom. yang sudah menerima kebudayaan Israel juga pastinya kan. And probably also living the culture of the Israelites. Nah, tapi waktu mereka keluar ternyata mereka cuma dapetin mana setiap hari. But when they were here, they realized, I'm just getting manna every day. Tapi ini loh bahayanya, saudara. But this is the danger, brother. Mereka mempengaruhi bukan hanya diri mereka, tapi mereka mempengaruhi seluruh Israel untuk memberontak, untuk bersungut-sungut soal nggak ada makanan, nggak ada daging, nggak ada semangka, nggak ada ketimun. They were not just Iya. talking for themselves. They were actually influencing those around them, Ya, complaining about the lack of tua food. muda mereka pengaruhi semua. They were influencing the old, the young. Nah, jadi penting buat kita menjaga siapa yang jadi teman kita, siapa yang jadi komunitas kita, saudara. It's very important we decide who Kar- our community will be. Karena kalau nggak kita mempengaruhi, kita akan dipengaruhi. Because if we're not influencing, we will be influenced. Oke, jadi di ujian tentang ini gagal lagi, saudara. So they fail again. Tapi kayaknya dari tadi ujiannya banyak tentang perut juga ya. Ujian mana, air. Ini orang-orang campuran ini minta daging kan. Yang terakhir air lagi. Really looks Jadi like banyak tentang perut semuanya ini yeah, a ya. lot of it. The Jadi- test is on their stomach, yeah, their Ya, appetite. Perut itu penting, saudara. So how important their appetite Jadi habis was. ini nanti yeah. kita makan snacks lah ya. Yeah, we will know it when we go for our snacks. Okay. Oke. Selanjutnya, ujian tanah perjanjian. The next one is the test of the promised land. Ya, jadi untuk konteksnya saudara bisa baca dari Bilangan pasal 13 dan 14. For context, we may read 13, 14 chapters.
Ya, tapi saya akan bacakan Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. We're going to read from Numbers 14 verses 1 to 4. Oke, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain. Bahayanya nih saudara. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Wow. Sebegitu kuatnya daya pikat Mesir bagi orang Israel, saudara. As you see the last verse, they actually say, let us choose a leader and go back to Egypt. Ya. Wow, that is how strong their mentality from Egypt was. Ya. Baru 12 pengintai yang dikirim, belum mereka berperang, mereka sudah ciut nyalinya, saudara-saudara. They had just sent those 12 spies, yeah? Ya. Saya nggak bisa menyalahkan karena mental yang dibangun itu adalah mental seorang budak selama 400 tahun loh. Now I cannot blame them because they did have the mentality of slaves for 400 years. Tapi saya pikir ketika mereka sudah mulai berjalan dengan Tuhan dan melihat betapa dahsyatnya Tuhan yang mereka sembah, mereka mulai hilangkan mental budak itu, tapi ternyata belum. Saudara-saudara, dari 12 orang hanya 2 orang yang melihat dengan cara yang berbeda. But what we question here is how even walking with God and witnessing His power and protection, they still tend to fall back to their old ways. Dan karena hal inilah Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan hanya Kaleb dan Yosua yang bisa masuk tanah perjanjian. Orang-orang seangkatan mereka semua tidak bisa masuk. This is why we see that for all those years, 40 years, they were just wandering around the desert and only Caleb and Joshua made it out. Ya. Saudara-saudara, hati-hati dengan hati kita. Brothers and sisters, be careful with our heart. Karena segala sesuatunya itu dari hati. Because everything springs out from the heart. Ya, hati mereka masih melekat kepada bangsa Mesir. Their hearts were still attached. Bagaimana nyamannya di Mesir. Thinking about how comfortable it was there. Ya, jadi bahkan ya kita sering dengar ya, Tuhan itu membawa orang Israel keluar dari Mesir dalam satu malam. We see how God took them out of Egypt in one night. Tetapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati mereka. But it took 40 years to take Egypt out of their hearts. Dan ini adalah ujian yang terakhir, saudara-saudara. And this is the last test. Jadi mereka udah balik lagi ke padang gurun Zin. So now they are back in the desert. Di tempat yang sama ketika mereka meminta air dari Tuhan. The same place they started off where they asked for water from Tahu God. nggak? Mereka bersungut-sungut lagi minta air sama Tuhan. And now they were asking for water. Wow. And they were complaining again. Ya, mereka bertengkar lagi sama Musa. And they started arguing with Saudara Moses bisa baca again. nanti dari Bilangan 14 itu. You can see that in this chapter. Bilangan 20. Bilangan 20. Saudara nanti bisa lihat bagaimana mereka meminta air. Mereka lupa bahwa di tempat yang sama itu Musa atas perintah Tuhan telah mengeluarkan air dari batu. They forgot how on the request of Moses, God took water out of a rock. Apa yang membuat mereka ragu Tuhan sanggup mengeluarkan air lagi? Why were they doubting the same God would not provide for them again? Ya, dan karena hal ini Musa pun akhirnya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena marah sama bangsa Israel. And because of this, Moses got upset with them and could not enter the promised land. Ya. Oke, jadi saudara-saudara ada 7 ujian yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel untuk melihat apakah mereka sudah siap masuk tanah perjanjian atau belum. So these were the 7 tests that God tested them to see whether they could enter the promised land or not. Dan kita tahu bahwa mereka gagal untuk menaklukkan keinginan daging mereka. And we see how they were not able to overcome the desires of their flesh. Ya karena kita tahu tadi saya selalu mention
Karena daya tarik dunia atau daya tarik Mesir begitu menggoda. Wow. Because the attraction, yeah, from the world and their fleshes was just too strong. Ya kan ada iklannya dulu tuh. There used to be this ad. Mungkin yang orang tua yang masih ingat ya. Only the older Kalau anak ones sekarang may nggak ingat remember. gitu kan. Jadi dunia itu begitu menggoda. Setelah itu terserah Anda. Where it says that the world will tempt you, the remaining is up to you. The Ya, choice karena is kita up orang to you. merdeka loh. Kita udah dimenangkan loh. Kita udah bukan berasal lagi dari dunia ini. Now we are people who have Ya. victory. Yeah, we have overcome. Jadi We're saudara not of punya this pilihannya. world. Saudara punya pilihannya, orang Israel punya pilihannya, tetapi saya tahu tidak mudah untuk meninggalkan apa yang ditawarin dunia. We have the choice. Yeah, we can make the choice. But yes, it's not easy. Ya. Ketika orang berbicara tentang bilang tentang lakukan apa yang ingin hatimu lakukan. When people say, do what your heart desires, Ayo kita pergi kemana? Healing. let's go for healing. Ya, healing. ya. Kejar healing. Jadi seolah-olah kita lagi di shifting gitu, kayak lagi dibelokin bahwa kebahagiaan itu datangnya karena kita healing. And what happens is that when we depend so much on that, we are led to believe that happiness comes from healing. Kesuksesan itu ketika kita mempunyai banyak uang dan usaha. Oh, success comes from lots of money and business. Nggak ada yang salah, tetapi ketika itu menjadikan hal itu menjadi tujuan utama kita, itulah yang menjadi tujuannya dunia, membuat kita lupa akan Tuhan yang memberikan semuanya itu. Now, it's not wrong in itself, but when our focus is fully on that and we prioritize that, that's the problem. Ya, jadi saudara-saudara, dari 7 ujian yang Tuhan izinkan terjadi ini, kita sama-sama buka dari Matius 12 ayat 34. So from all these tests, we now turn to Matthew 12, verse Yeah. 34. Ya, nanti Ibu Sunita boleh bacakan bahasa Inggrisnya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Jadi semuanya masalah itu ada di dalam hatinya bangsa Israel. And all these problems were actually resting in the hearts of the Israelites. Permasalahannya Mesir itu ada di dalam hatinya mereka. And Egypt was still in their heart. Sehingga di dalam ketujuh ujian itu yang selalu keluar, aduh nyamannya di Mesir, aduh di Mesir ada ini, aduh ketika kami di Mesir kami nggak harus ngalamin ini itu. For every test they faced, all they could think about was about how comfortable and how good life was in Egypt. Saudara-saudara, mereka lupa bagaimana mereka diperbudak di Mesir. They completely forgot about their slavery in Egypt, Ketika mereka dipaksa untuk bekerja begitu keras. where they were forced to work. Ketika mereka harus membuat batu bata tanpa disediakan jerami. They were made to make bricks without straws. Ya, saudara, kalau kita melihat ke dunia, kita seolah-olah, wow, banyak ya orang berhasil. Wow, hidup orang itu nyaman, apalagi dengan sosial media ya. Kita bisa lihat, kayaknya banyak sekali orang yang menunjukkan kenyamanan hidup mereka. And when we look out there, especially through social media, we may think, oh, there's so many successful people. Mungkin kita berpikir, aduh, kayak kalau cowok-cowok misalnya, aduh, kalau gue jadi Nicholas Saputra pasti seru banget ya. Oh, as a boy, as a man, maybe you will think, oh, if I am a what? Jadi Nicholas Saputra gitu kan. Oh, if I was a celebrity, Ya, it would be great. ya. Mereka nggak tahu bagaimana waktu Nicholas Saputra lagi pusing, lagi stres sendirian, nggak punya teman misalnya gitu kan. And we have no idea what Nicholas Saputra would have gone through, yeah? Ya. Dan kita nggak aneh gitu kan, ngedenger artis ini kena narkoba, artis itu kena narkoba. And we do hear about stories, yeah? Apa yang mereka nggak punya? We hear about drug Mereka stories. punya uang, They have money. mereka punya ketenaran, They have fame, mereka punya teman. friends. Tapi apakah semuanya real? But is it real? Apakah itu bisa mengisi kekosongan dalam hati mereka? Can it fill the emptiness in the heart? Kenapa mereka lari ke narkoba? Why do they run to drugs? Mengapa mereka setiap malam cari party? Why do they go for parties? Itu yang harus kita pertanyakan. And this is what we need to Jangan kita question. cuma lihat kesuksesan mereka, keberhasilan mereka. Tapi Let's kita not just- juga lihat sisi kelamnya mereka. Let's not just look at their success, their lives, what it looks like from the exterior. Karena tanpa disadari saudara,
Because without realizing, Ya, brothers and dunia sisters, menyediakan semua kenikmatan, kenyamanan, tetapi ada harga yang harus dibayar. the world will give you what you want, Ya. but there is a price to pay. Ya, di Mesir ada bawang prei, ada bawang merah, ada bawang putih Yes, Egypt has all these dengan vegetables segala baunya. with all its smells. Tapi ada harga yang harus dibayar. Mereka harus kerja keras, mereka harus disiksa oleh pengawas-pengawas mereka. But there was a price they had to pay. They were tortured, yeah? Mereka dibatasi ruang lingkup kerja geraknya. They were actually limited in Anak their laki-laki movement. mereka harus dibunuh. Their sons were killed. Mereka lupa semuanya itu. They forgot Mereka everything. cuma ingat bagaimana nyamannya di Mesir. All they could think of was how comfortable they were. Karena memang itulah tujuan dari dunia, menipu kita, menggambarkan sesuatu yang indah-indah saja. Because that is what the world exactly does. It gives us a picture that is not real. It covers the reality. Saudara, saya jujur yang ngalamin. Saya ngalamin banget maksudnya tentang di padang gurun ini. Brothers and sisters, I want to be honest. I have experienced being in the Di desert. dalam perjalanan mengikuti Yesus, saya nggak selalu selamanya cinta Yesus loh. That when I was walking with Jesus, I did not always love him. Ya, ada titik di mana saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan buat saya jadi orang Kristen? Until I even asked him, God, why did you make me a Christian? Kenapa nggak orang lain yang lebih baik Tuhan? Why not somebody better than me? Karena apa? Karena saya merasa bahwa kok janjinya Tuhan belum terjadi dalam hidup saya. Because I felt like God's promises were not being fulfilled in my life. Ya mungkin ada tanah perjanjian apa yang Tuhan berikan di dalam hati saudara. Maybe there's a promised land that Dan you have mungkin been saat ini belum given, saudara dapat. and you haven't received it yet. Ya, pada waktu itu saya merasa menyesal mengikut Tuhan. And I honestly at that time I felt Dengan regret pikiran saya yang kecil ya. with this small Ya. thinking of Saya mine. ngerasa bahwa waktu itu Tuhan akan membuat keluarga saya diberkati. Maksudnya diberkati dalam arti dibawa untuk jadi anak-anak Tuhan semua. I expected that my family would also follow my faith, yeah? Orang tua saya akan akur lagi. That my parents would be back Tapi together ternyata again. enggak, orang tua saya malah bercerai. But it actually got worse, yeah? Ya, mama saya nikah lagi, papa saya nikah lagi. They got married to different people. Ya, kata saya, Tuhan mana janjinya Tuhan yang mau memulihkan keluarga saya? And I asked God, where's the promise that you would heal my family? Wow, udah hidup saya hancur berantakan. And my life Saya hidup became a dengan mess. sesuka saya. And I just lived the way I wanted Sampai to. satu titik saya nanya lagi sama Tuhan. And then one day I Tuhan, asked again, kok saya tetap ngerasa kosong ya? God, why do I feel so Saya nggak empty? merasakan lagi kepenuhan yang waktu itu saya pertama kali terima Yesus. I don't feel that fullness I felt when I was Dan walking with you. itu yang membuat saya kembali lagi datang sama Tuhan. And that's what drew me back to the Lord. Dan saya melihat bagaimana Tuhan mulai tangkap adik saya yang laki-laki. And I saw the Lord saving my brother. Ya, adik saya yang laki-laki nomor 3, lalu yang nomor 4 dibawa untuk terima Yesus. The third, the fourth brothers all saved for Jesus. Bagaimana adik saya yang perempuan, walaupun dia belum secara ofisial mengakui percaya Yesus, tapi dalam hatinya dia percaya Yesus. How my sister, although she has not publicly declared her faith, privately in her heart, she believed. Itulah sukacita yang sejati, saudara. And this is true joy. Itulah pemulihan yang terjadi dalam keluarga. And this is the healing that happens in the family. Bukan dengan cara pandang kita ya. Not in our perspective, Tetapi mungkin ceritanya juga akan berbeda. Kalau pada waktu itu saya setia ikut Tuhan, mungkin ceritanya beda. Lebih baik lagi mungkin. but maybe Saya nggak this- tahu gitu, itu misterinya Tuhan. yeah, I don't know. Maybe my story would have been different had I stayed faithful to God. Yeah, that is Yeah. God's mystery. Karena mungkin kalau saya ikut Tuhan, saya nggak kuliah 7 tahun, saudara. Because if I had followed God, I wouldn't Yeah. have been in college for 7 years. Iya, karena karena saya sengaja nggak mau kuliah cepet-cepet. Saya lagi kayak marah sama Tuhan. Saya mau hancurin hidup saya. Because I was actually angry with God, so I wanted to destroy my own life. Tapi yang rugi saya sendiri, saudara. But the one who was at loss Susah was nyari me kerja myself. waktu itu. It was very difficult to find a job. Ya tapi itulah, But that's it. Tuhan selalu punya rencana. God always has a plan. Sama kayak apa ya, saya dulu pernah kayak punya gambaran, sama kayak waktu kita pakai Google Map gitu. I like to think of, Yeah. using our life like a Google map. Ya mungkin kita sotoy gitu, kayaknya jalan ini lebih cepat, kita nggak ngikutin Google Map, kita belok. Tetapi
ternyata kita nyasar gitu, misalnya ketemu jalan buntu. So you're going out to buy soto, and then instead of using Google Map, you use a shortcut, but then you lose your way. Ya, tetapi kita selalu diarahkan kembali ke titik tujuan kita oleh Google Map, right? But then Google Map leads you back, yeah? To Ya, the Google real- Map tuh kayak Roh Kudus. Google Map is a symbol of the Maksudnya kalau kita It's like the ilustrasikan Holy gitu. Spirit. Jadi dia selalu membawa kita ke tujuan kita, yaitu Ya, kepada Tuhan. He brings us to our destination. Ya, makanya kita nggak boleh mendukakan Roh Kudus loh. Ya That's kan? why we should not grieve Karena kalau kita the udah Spirit. mendukakan Roh Kudus, nggak ada lagi yang menuntun kita untuk datang sama Tuhan. Benar? Because when we grieve Him, there is no longer anyone to lead us. Ya itu aja saudara sih. Jadi saudara, setiap kita pasti Tuhan punya kehendak yang sempurna. And this is it, Lord, that the Lord has a perfect will for each one of us. Ya ada janji yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara. There's a promise for each one of us. Pilihannya saudara mau yang terbaik atau yang mau kedua terbaik atau second best gitu kan. The choice is, do we want God's perfect promise or just His secondary ones? Ya, atau saudara mau berputar selama 40 tahun atau 10 tahun aja cukup Tuhan, saya mau ikutin engkau deh, apa maunya Tuhan deh. Or do you want to turn for 40 years in the desert or just maybe 10 by following the Lord? Ya, tapi saya mau dorong bahwa semua ada harganya. But I want to push you by telling you everything has a price. Tapi saya mau bilang kalau saudara memilih untuk ikut Tuhan, harganya itu sangat-sangat pantas untuk kita bayar. And I want to encourage you by telling you that if you decide to follow the Lord, the price you pay is a good price. Ya, dan Yesus sudah membayar sebenarnya untuk keselamatan kita. And the Lord Jesus has already paid that price. Tapi for ketika us. kita membayar harga untuk mematikan keinginan daging kita, But when we decide to kill our own fleshly banyak hal desires, baik sudah menunggu saudara. many good things are waiting for us. Oke, dan terakhir saya mau bilang bahwa di Yakobus 4 ayat 4, And finally, I want to say that from James 4 verse 4, kita perlu ingat bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. do you not know that friendship with the world is enmity with God? Ya, itu aja saudara pesan saya pagi hari ini. That's it, brethren, for my message this morning. Jadi dari 7 ujian yang sedang kita hadapi, yang akan kita hadapi mungkin ke depan, So the 7 tests that we will go through, or we may go through, ya saya dorong untuk saudara percaya sama Tuhan. I encourage you to trust the Lord. Karena ini semuanya tentang percaya. Because it is all down to trust. Oh, saya lupa ada satu ayat lagi terakhir yang belum muncul. Saudara, What about a verse? ya saudara bisa buka di Yudas 1 ayat 5. You can open it up from Jude 1 verse 5. Ya, dikatakan bahwa benar Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menyelamatkan mereka. It says there, it is true that the Lord brought the Israelites out to save them. Ya, tetapi Tuhan juga membinasakan mereka yang tidak percaya. But God also destroyed those who didn't believe. Jadi betapa ironi ya saudara, So betapa ironi bahwa how ironic is ya, that? Tuhan membawa mereka keluar untuk menyelamatkan mereka, tetapi Tuhan juga yang membinasakan mereka. Tetapi mereka siapa? Mereka yang tidak percaya. God himself took them out. God himself destroyed them. But who were they? The ones who didn't believe. Mari kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan udah kasih Let us not waste the salvation that karena God gave us ketidakpercayaan kita. because of our lack of trust. Ya, mari kita buang itu semua. Let's throw that away Kita belajar percaya sama and Tuhan. let's trust the Lord. Ya, sama ketika saya tidak percaya Dia, hidup saya berantakan, hancur. Tetapi ketika saya merendahkan diri dan mulai percaya, Tuhan mulai bantu lagi untuk rapi lagi. Just like I shared my testimony, how I lost faith, my life became a mess. When I put my faith back in the Lord, God rebuilt my life. Ya, itu aja saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. That's it, brothers and Saya sisters. undang We tim invite Praise you and to stand Worship. up.